Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Diputusi Makumara Sandra, NIM 120220178 dari kelas RC akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah perencanaan wilayah, yaitu materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster, di mana pemaparan materi ini merupakan sebagai salah satu UTS mata kuliah perencanaan wilayah tahun 2023. Di sini Bapak Asirin STMT selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan wilayah tahun 2023. Em, Materi pertama yang akan dibawakan adalah mengenai kemunculan awal dari teori klaster. Konsep dari teori klaster ini dikembangkan oleh seorang ahli bernama Porter yang dilatar belakangi atas melambatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin maraknya tekanan krisis ekonomi di Amerika Serikat. Atas dasar tersebut, Porter beranggapan bahwa perlu adanya pembentukan ulang model pembangunan ekonomi wilayah yang dimana model tersebut harus memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang lebih modern. Porter selanjutnya mengembangkan kebijakan klaster yang dimana kebijakan ini mengklaim cara pandang baru, di mana cara pandang lama itu memandang kebijakan industri hanya melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan industri dan inovasi industri di dalam suatu kegiatan perekonomian. Selanjutnya mengenai pokok-pokok pemikiran dari teori pendekatan cluster ini. Menurut Porter, terdapat 5 arah pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu pengembangan yang berfokus pada keunggulan kompetitif dan bukan penciptaan lapangan kerjanya. Yang kedua, pengembangan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan yang melihat kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang keempat, pembangunan dengan mengedepankan prioritas dan urutan atau sequenced. Dan yang terakhir, pembangunan yang didasarkan pada data, bukan pada politik atau pada pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang menentukan keunggulan wilayah. Dalam lingkup mikroekonomi, terdapat 3 faktor. Yang pertama yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pengembangan klaster. Dan yang ketiga, mengenai kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Lalu dalam lingkup makroekonomi, terdapat 2 faktor yang menentukan keunggulan di suatu wilayah. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Dan yang terakhir, yaitu pembangunan manusia dan kelembagaan politikal yang efektif. Dalam pendekatan klaster juga terdapat komposisi ekonomi wilayah, di mana terdapat 2 komposisi ekonomi wilayah. Yang pertama yaitu klaster global, di mana klaster ini melayani pasar di skala global dan juga nasional. Klaster global ini kegiatan perekonomiannya rentan terpapar kompetisi dengan wilayah ataupun negara lain. Lalu komposisi yang kedua yaitu klaster lokal, di mana klaster ini melayani pasar yang lebih kecil yaitu pasar skala lokal, di mana kegiatan perekonomian klaster lokal ini tidak rentan terpapar kompetisi dengan wilayah ataupun negara lain. Selanjutnya, teori klaster dan keterkaitannya dengan perencanaan wilayah. Yang pertama, klaster dianggap meningkatkan produktivitas perekonomian di suatu wilayah. Hal ini karena klaster dianggap memudahkan akses ke input dan karyawan khusus. Yang kedua, klaster juga dianggap memudahkan akses ke informasi dan akses ke institusi juga barang publik yang dapat memberikan akses yang lebih unggul atau murah ke input khusus seperti ke komponennya, ke mesin, layanan bisnis dan lain sebagainya dari lokasi yang jauh dari tempat kegiatan perekonomian berlangsung. Hal ini mendorong masuknya pemasok baru atau investor lokal yang berasal dari pemasok yang berlokasi jauh dari lokasi kegiatan perekonomian tersebut. Karena interaksi antara investor, pemasok juga
para pelaku kegiatan ekonomi yang berulang ini, penyebaran informasi dan reputasi yang mudah mengakibatkan peningkatnya produktivitas. Yang kedua, Cluster dianggap meningkatkan inovasi, di mana perusahaan-perusahaan dalam sebuah cluster seringkali dapat lebih jelas dan cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Cluster juga dianggap menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan berkembangnya teknologi, operasi, dan pengiriman barang atau jasa yang lebih baru. Hal ini yang menjadikan cluster dapat meningkatkan inovasi di sebuah kegiatan perekonomian. Yang kedua, eh, cluster dianggap dapat menciptakan suatu formasi bisnis baru, di mana keberadaan cluster itu menandakan sebuah peluang. Peluang yang dirasakan di lokasi cluster biasanya diupayakan di sana karena hambatan yang masuk lebih rendah daripada di tempat lain. Keuntungan cluster dalam formasi bisnis baru dapat memainkan peran utama dalam mempercepat proses inovasi cluster. Yang kemudian selanjutnya mengenai pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional, di mana menurut Porter terdapat 4 perumusan strategi pembangunan regional. Di antaranya yang pertama, yaitu yang pembangunan berdasarkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki suatu wilayah. Yang ketiga, pembangunan yang didasarkan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan wilayah dengan wilayah sekitarnya. Dan yang terakhir, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Berikut adalah diagram dari strategi pembangunan regional menurut Porter. Di sini tertera bahwa yang perlu dilakukan terdapat 3 poin, yaitu mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah, di mana hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah atau potensi suatu wilayah. Yang pertama, itu mengetahui apa saja keunggulan wilayah tersebut secara lokasi. Yang kedua, mengetahui eh, jenis aktivitas atau klaster apa yang cocok untuk dilakukan di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, apa-apa saja peran wilayah tersebut di berbagai lingkup, baik itu di lingkup wilayah sekitarnya, negara, maupun global. Kemudian, mengembangkan kekuatan unik yang dimiliki suatu wilayah dengan memperhatikan yang pertama, elemen-elemen iklim dan lingkungan bisnis yang unik dan unggul dibandingkan dengan wilayah lain. Hal ini berkaitan dengan faktor non-lokasi. Dan yang kedua, apakah klaster yang ada pada saat ini dan klaster yang berpotensi muncul dapat dikembangkan dengan baik di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah pencapaian dan pemeliharaan keseimbangan dengan wilayah sekitar, dengan memperhatikan apa saja kelemahan yang harus diatasi di wilayah tersebut. Dengan mengetahui 3 hal tersebut, akan diketahui prioritas apa saja dan urutan pengembangan apa yang harus dilakukan secara fundamental untuk mengembangkan ekonomi di suatu wilayah. Kemudian terdapat kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster. Yang pertama yaitu peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi seperti universitas, pusat penelitian, dan transfer teknologi. Yang keempat, pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima, perlindungan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialisasi wilayah. Yang ketujuh, penyediaan informasi pasar. Dan yang terakhir yaitu pengembangan promosi ekspor. Dalam pengembangan pendekatan klaster menurut Porter, uh, beberapa ahli mengkritik pendekatan tersebut, terutama dalam perannya dalam pembangunan wilayah. Di antaranya yang pertama yaitu Gordon and McCann, di mana mereka mengungkapkan bahwa teori klaster, kejelasan konseptual dan keterkaitan dengan keragaman yang berkaitan dengan aglomerasi telah ditentang oleh sebagian besar kelompok masyarakat.
Yang kedua, terdapat Martin and Sunley, di mana mengungkapkan bahwa teori klaster merupakan konsep yang kacau, di mana teori ini dianggap telah tercemar oleh promosi, konsultasi, dan transfer kebijakan yang tidak lazim. Selain itu, skala dan level suatu klaster yang terbentuk juga belum ditentukan dengan jelas. Hal ini serupa dengan apa yang dinyatakan oleh O'Donnell. Yang ketiga, Duranton. Duranton mengungkapkan bahwa konsep klaster masih terlalu ambigu, terutama dalam menangani permasalahan koordinasi dan kegagalan pasar, serta terbatasnya pengompokan manfaat dari pendekatan klaster ini. Yang keempat, Markusen, di mana mengungkapkan bahwa dalam teori klaster, gagasan mengenai persaingan dan daya saing yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan dampak yang merugikan pada ekonomi lokal dan regional, di mana hal ini dapat menciptakan penolakan-penolakan di beberapa kelompok dan di masyarakat. Hmm, Sekian pemaparan materi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.